dengan adanya Istiqro kita bisa belajar tentang cara berorganisasi. Atas nama pimpinan redaksi, kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar literasi, mungkin acara perdana kita di bidang literasi, sekaligus launching Istiqro. Semoga acara ini dapat bermanfaat pada sahabat-sahabat sekalian, dan tidaklah kita keluar dari forum ini kecuali membawa wawasan baru dan pengalaman baru, khususnya di bidang ilmu literasi. Sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah jami'an, ada 3 poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, perihal tentang profil Istiqro. Mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah banyak mengenal tentang adanya program kami, program Istiqro. Cuman makanya kita mengadakan launching ini, perlu kiranya teman-teman mengenal lebih dalam lagi apa itu Istiqro dan kenapa Istiqro itu perlu kita perjuangkan. Sahabat-sahabat sekalian, Istiqro ini perdana kita terbit 2022 pada bulan Desember tanggal 27. Alhamdulillah kita terbit perdana, kita nerbitin buletin di waktu itu. Kalau tidak salah yang kita bahas tema besarnya adalah menyoroti problem teknologi di era sekarang. Itu yang Istiqro terbit perdana dulu. Mungkin saya akan cerita sedikit bagaimana Istiqro ini bisa muncul. Begini teman-teman, kita di Mahat Ali itu diberikan amanah majalah juga. Kalau di M1 majalah Gamis, kalau di M2 ada majalah juga, Tanwirul Afkar. Mungkin yang lebih dikenal oleh teman-teman majalah Tanwirul Afkar. Di M1 kita diberi amanah majalah Gamis. Di waktu itu kami bersama teman-teman masih 1 tahun jalan ada di Mahat Ali. Di M1 itu kan gini, majalah Gamis itu di M1 menjadi wadah literasi khusus M1, cuman bertahap. Kalau masih semester 2, majalah yang kita ampu itu mading. Jadi ada istilah mading, ada yang majalah Gamis. Nah kebetulan kami di waktu itu semester 2, kami pribadi, ada juga sahabat Hashim, Gani, ada Syamsul, ada sahabat-sahabat yang lain seperti saudara Maimun, ada Lek Syauki juga. Kalau saudara Maimun dengan Lek Syauki ini, beliau diberi amanah di majalah Gamisnya. Dan di waktu itu memang masih ada Ustaz Syarif, masih ada Ustaz Fauzi, masih ada, tapi beliau jadi demisioner, jadi alumni di Gamis sudah. Jadi teman-teman yang sudah pro ya Ustaz Syarif di waktu itu. Nah, akhirnya kami, karena kebetulan kami pribadi di semester 2 ada teman-teman yang sudah megang majalah juga kayak Maimun dan Lek Syauki, bahkan ada yang sudah alumni. Dan memang kita alhamdulillah juga diberi kesempatan juga menjadi pengurus atau istilahnya kru di Gamis. Maka kami berkeinginan bagaimana pengalaman yang ada di Gamis itu tidak cuman
terlewatkan begitu saja, melainkan ada hasil, ada buah pengalaman kita ada di Gamis. Bagaimana misalkan setidaknya misalkan kita punya karya begitu. Jadi kita diskusi bersama bagaimana kita meningkatkan potensi kita untuk juga bisa berkembang di bidang literasi. Karena memang kami sendiri, kami akui bahwa kami pribadi dan juga teman-teman sangat awam di bidang literasi. Makanya kalau kita semangat di bidang literasi, bahkan kita bisa buat buletin sendiri misalkan, kan bisa justru nambah pengalaman dan wawasan kita di bidang literasi. Banyak aspirasi dari teman-teman awalnya. Ada yang punya inisiatif bagaimana kalau kita buat novel, bagaimana misalkan kita buat cerpen tapi digabungkan di satu buku misalkan. Ada yang punya aspirasi seperti itu. Setelah kita runding bersama, pada akhirnya kita sepakat bagaimana misalkan kita juga buat semacam buletin dan didistribusikan nanti ke teman-teman di Alisani. Kita punya pengalaman buat buletin, kita juga menjadi kru yang aktif di buletin, sekaligus kita juga bisa sharing ke teman-teman di Alisani perihal pengalaman yang kita dapatkan di Mahat tadi. Akhirnya kita sepakat buat buletin. Cuman di waktu sepakat, kita kan meskipun di Mahat teman-teman banyak masuk di kru, alhamdulillah teman-teman banyak yang masuk di kru di Gamis. Cuman kita itu istilahnya cuman cuman ikut-ikut saja. Kebanyakan dari kami yang keluar Alisani cuman ikut-ikut saja, tidak menjadi kru yang aktif dan kru yang utama. Sehingga keberanian kami untuk membuat buletin bahkan didistribusikan ke teman-teman Alisani, kami masih kurang pede awalnya. Kami kurang pede, masa kita mau buat buletin bahkan dipamer-pamerin ke teman-teman di Alisani, kan gimana gitu. Cuman alhamdulillah dari teman-teman yang ada di Mahat, teman-teman Alisani yang ada di Mahat, lebih dominan yang semangat, lebih dominan yang pede gitu. Jadi meskipun kami kayak kurang pede karena kita belum ahli di dalam literasi, di dalam ngedesain, nge-layout kita belum tahu. Bahkan di waktu itu kita alat belum punya, kita belum punya rekom laptop yang punya cuma Ustaz Fauzi dulu, Ustaz Fauzi dan Maimun. Ada 2 laptop. Sedangkan kita banyak yang mau belajar nulis, yang mau belajar ngedit, itu banyak teman-teman. Nah, sehingga setelah itu kita berproses, teman-teman alhamdulillah semangat, yang nulis banyak. Bahkan di waktu itu karena kita settingannya langsung buat buletin, ada yang nulis sajutannya, sajian utamanya, ada yang nulis cerpennya, ada yang nulis kalam hikmahnya, ada yang nulis opininya. Alhamdulillah teman-teman semangat semua, kerja semua, nulis semua. Dan yang ngedit juga udah berjalan, belajar sambil ngerancang untuk buat buletin. Alhamdulillah setelah itu karena teman-teman semangat, bahkan kami konfirmasi pada pengurus Alisani, pada pengasuh, mohon izin bagaimana kalau kita buat buletin, kami izin untuk memasarkan di Alisani kan. Karena kalau kita buat buletin, pemasarannya di mana kan, gak ada lagi kecuali di Alisani. Sekelas Sukorejo, buletin kita kan gak kira laku kan, sudah banyak buletin kalau di Sukorejo. Maka dan juga kalau misalkan kita pasarkan buletin kita, itu juga menambah semangat kita di dalam nerbitin buletin, di dalam berusaha meningkatkan literasi kami pribadi, dan bahkan manfaatnya juga
ke teman-teman. Pada akhirnya buletin jadi, kita coba cari percetakan. Alhamdulillah ada percetakan di Asem Bagus. Kebetulan beliau yang punya percetakan sebagai guru pengajar di pesantren pusat, guru honorer di pusat. Kita panggil ke Mas Ali, kita tawar menawar. Alhamdulillah kita dapat satu buletin kemarin itu terbit perdana 6.500 satu buletin. Murah, kalau di sana murah. Kalau kesini kan ada biaya domestiknya, jadi harus 10.000 mungkin teman-teman. Tapi kalau di sini buletin 10.000 itu saya rasa udah murah itu kalau di sini. Alhamdulillah kita dapat 6.500 per buletin. Kita terbit kemarin 150 eksemplar, 150 buku kita terbitkan. Alhamdulillah kita cari dana, cari modal, kita terbitkan ke sini. Dan mungkin karena pengurus di sini udah yang ngawal, teman-teman banyak yang ngawal, alhamdulillah terbit pertama kita sukses. Kenapa kok dibilang sukses? Alhamdulillah buletin sampai habis, teman-teman membeli semua dan modal kembali, bahkan ada laba dikit. Kita rayakan dengan teman-teman di sana, makan-makan bareng di Alisani. Itu terbitan pertama. Alhamdulillah terbitan pertama kita sukses. Cuman untuk meneruskan terbit buletin setiap bulan, kemarin kita merasa tidak sanggup. Karena kita kalau terbit buletin setiap bulan itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan proses dan progresnya lama gitu. Kita sesuai pengalaman yang kemarin, bahkan terbitan buletin yang kedua kita memerlukan sekitar 2 bulan. Karena kita juga mikir teman-teman di sini 10.000 itu memang murah. Cuma kalau ke teman-teman Alisani 10.000 itu kalau sifatnya cash sulit gitu. Makanya kami tetap mempertimbangkan kenyamanan teman-teman. Intinya teman-teman mau belajar, mau beli buletin, maka kami caranya ya dikasih dulu, misalkan setengah bulan atau sebulan baru bayar gitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti proses itu 2 bulan baru bisa selesai. Karena kita juga pertimbangannya akademik, kita harus sekolah, kita harus kuliah, maka kita tidak bisa terbit 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, apalagi tidak bisa. Maka kita positif, kita sepakat dengan teman-teman kru untuk terbit 1 tahun 1 kali, atau maksimal kalau misalkan teman-teman semangat, teman-teman kru ada waktu dan semangat, kita terbit 2 kali 1 tahun. Ya, meskipun kadang teman-teman kru juga semangat mau nerbitin, bahkan kalau bisa 1 tahun 3 kali, tapi saya tahan karena memang kita juga punya beban akademik, punya tanggungan pesantren, banyak kewajiban-kewajiban yang tertinggal kalau misalkan kita cuma fokus mengembangkan literasi. Biarlah kita berkembang pengalaman, wawasan di bidang literasi, tapi kita juga punya komitmen untuk tidak meninggalkan kuliah. Alhamdulillah kita sudah terbit buletin 2 kali teman-teman. Yang kedua kemarin banyak yang beli ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau buletin kita terbit 2 kali, kalau mading alhamdulillah kita sudah nerbitin 9 kali dengan berbagai tema yang sudah kita buat sekitar 9 kali. Tapi untuk yang terakhir kemarin karena mungkin kendala imtihan di Alisani agak awal, jadi mungkin terbitan yang terakhir kemarin tidak sempat untuk dipublis, tapi sudah selesai, tapi nggak sempat dipublis. Jadi untuk madingnya sepertinya cuma 8 kali kita terbit. Sahabat-sahabat sekalian, juga sebagai laporan dan
khususnya pada pengasuh. Kita di Mahatali bukan cuman Istiqra, kita bukan cuman Istiqra sebagai wadah literasi, bukan cuman sebagai wadah kita belajar tulis, menulis dan membaca, tidak. Kita punya kegiatan namanya visi. Kita juga mengadakan kegiatan lain namanya visi. Visi ini program untuk mengembangkan public speaking teman-teman. Public speaking teman-teman ini khususnya teman-teman Alisan per hari ini, tidak tahu, semoga mungkin karena di sini sudah ada lembaga itu dia, mungkin dari segi public speaking dari segi vokalnya teman-teman mungkin udah ada peningkatan. Cuman per hari ini sampai saat ini yang masih jadi problem menurut kami pribadi, lulusan Alisani ketika sudah ada di Mahatali, public speakingnya sangat kurang, sangat minim keahlian public speakingnya. Public speaking itu paham public speakingnya? Iya, teman-teman banyak tidak vokal di dalam bicara, itu kurang vokal di dalam bicara. Sedangkan di Mahatali memang instansinya, lembaganya ini lembaga diskusi, lembaga para fuqaha, mungkin kader fuqaha yang lancar diskusi gitu. Nah, yang menjadi problem itu bukan menjadi problem ke teman-teman Alisani, kami pribadi, kami merasakan bahwa kami sangat kurang dari segi public speaking. Public speaking itu bukan cuman sekadar muhadharah, kayak muhadharah teman-teman, kayak ahli ceramah dan seterusnya, MC, bukan cuman hal itu. Tapi public speaking ya teman-teman bisa diplomasi dengan baik dengan seseorang, bahkan dengan orang yang lebih tinggi dengan teman-teman bisa bisa berbicara dengan baik dan lancar. Nah, makanya kita membuat forum khusus visi. Visi itu singkatan dari Forum Literasi Istiqra. Nah, kita di visi itu setiap bulan kita mengadakan acara visi. Dari teman-teman ini giliran, dari teman-teman di Mahatali itu giliran. Kadang kami misalkan jadi narasumber bulan ini, ada moderatornya, singkat, acaranya singkat, tidak terlalu lama. Kita ngambil 30 menit maksimal, minimal jangan kurang dari 20 menit. Intinya assalamualaikum, muqaddimah ala kadarnya, langsung poin yang ingin dibahas. Intinya ketika sudah ada poin pembahasan, udah ada pembahasan ilmiah secara lengkap, komprehensif, itu sudah cukup. Nah itu kami, soalnya itu memang problemnya teman-teman sangat minim sekali keahlian di bidang public speaking. Jadi tulis menulisnya, membacanya, kemampuan membacanya juga berjalan melalui Istiqra, melalui kita terbit di Madi, dengan kita terbit di Buletin. Tapi kita juga tidak melupakan kekurangan kita dari segi public speaking, sehingga kita mengadakan forum seperti visi tadi. Alhamdulillah untuk visi kita sudah kira-kira 4 kali kita mengadakan acara, masih baru 4 kali. Terakhir kemarin kebetulan bersamaan dengan acara harlah perdana Istiqra, harlah kecil-kecilan. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang bertanya begini, apa sih perlunya kita memperjuangkan Istiqra? Apa sih perlunya kita belajar literasi? Literasi itu apa sih? Belum paham misalkan. Nanti narasumber kedua mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang perihal apa itu literasi. Nanti lebih panjang penjelasannya. Tapi saya ingin teman-teman paham apa sih butuhnya kita memperjuangkan Istiqra ini, dan belajar literasi itu penting nggak misalkan gitu. Begini teman-teman, di Istiqra ini adalah wadah untuk belajar.
Istiqro ini adalah wadah untuk belajar. Belajar apa saja? Apa saja ada di Istiqro. Pertama, misalkan dengan adanya Istiqro kita bisa belajar tentang cara berorganisasi. Kita bisa belajar setidaknya kita tahu administrasi, kita tahu struktur. Kan di Istiqro ini ada Pimret, pimpinan redaksi, ada wakil Pimret, ada bendahara, ada sekretariat. Dan dari segi struktur kepenulisan nanti ada redaktur kepenulisan, ada redaktur referensinya, ada redaktur kajian, nanti ada layouternya. Layouter itu sebagai tugasnya yang ngedesain mading Istiqro yang kayak kemarin, yang ngedesain bulletin. Nah, itu ada strukturnya. Ketika kita dengan adanya Istiqro, kita belajar berorganisasi. Misalkan ada kendala di buletin, ternyata ada kendala dari segi keuangan, ternyata kemarin ketika terbit teman-teman Santri Putra gak ada yang beli. Nah, itu kita ngumpul, kita cari solusi bagaimana kedepannya Istiqro lebih baik kedepannya. Soalnya kami di Mahatali itu untuk mengikuti organisasi Iksas Santri, kita tidak mempunyai kesempatan. Kita tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti organisasi di Iksas karena memang jadwal akademik kita padat. Maka dengan adanya Istiqro kita tidak kalah dengan teman-teman kader Iksas Santri di Sukorejo. Dan juga gini, kenapa kok kita perlu untuk memperjuangkan Istiqro? Sahabat-sahabat sekalian, kami merasa kita ini butuh untuk menjadi orang yang tidak buta huruf, teman-teman. Buta huruf itu bukan tidak bisa baca bahasa Latin, bahasa Indonesia, bukan. Tapi buta huruf itu kita tidak bisa membaca kondisi, kita tidak bisa membaca isu-isu yang terjadi saat ini. Sebagai anak muda, sebagai kader, kita sebagai kader bangsa, kader desa, kader pesantren, kita harus mempunyai pemikiran ke depan, bukan cuman belajar hukum agama, teman-teman, tapi kita juga perlu peka dengan kondisi yang terjadi. Kita harus paham isu-isu yang terjadi. Banyak, ada isu politik, ada isu ekonomi, ada isu sosial. Kita harus memahami semua itu. Kalau kita paham isu politik, kalau kita mengikuti isu-isu yang terjadi saat ini, teman-teman akan tahu bahwa per hari ini Indonesia lagi dirugikan oleh para koruptor. Kira-kira berapa kerugian negara per hari ini? Koruptor yang lagi menjadi tersangka per hari ini ada belasan orang, sekitar 271 T. Itu kerugian negara yang terjadi saat ini. 270 T kalau kita kalkulasi itu sudah melebihi dari biaya IKN progresnya sekarang kan diisukan sudah melebihi dari 50%. IKN yang di Kalimantan Timur progresnya sudah melebihi dari 50%. Yang saya amati di IKN kayaknya sampai saat ini masih belum nyampe 100 T pembiayaannya. Nah, ini korupsi besar-besaran. Bahkan diisukan korupsi per hari ini itu adalah korupsi terbesar selama selama presiden, apalagi di periodenya Bapak Jokowi. Nah, itu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mengikuti isunya, teman-teman pasti tahu bahwa Bapak Wakil Presiden yang sudah diresmikan oleh KPU kemarin 20 Maret kalau tidak salah,
pernah kemarin diisukan sebagai anak haram konstitusi. Kalau teman-teman mengikuti pasti dengar itu. Bahkan sampai per hari ini isu tentang ketidakabsahan pemilu tahun 2024 tentang pengangkatan wakil presiden yang sekarang sudah ditetapkan KPU, tentang ketidakabsahannya sampai per hari ini isunya masih hangat. Teman-teman bisa lihat di channel ELC Bapak Karni Ilyas sebagai jurnalis senior memang beliau terpercaya. Di situ ada diskusi para elit partai, para elit pengamat. Di situ kalau teman-teman mengikuti dan wakil presiden kita yang sudah ditetapkan oleh KPU, meskipun sekarang masih ada sengketa di MK belum selesai, nah itu masih menjadi problem dan masih menjadi pembahasan hangat. Nah itu kita teman-teman, kita bukan kami yang mewakili di bidang literasi bukan ingin menghilangkan salafiyah teman-teman di Alisani. Kita jaga, kita rawat bersama kesalafan kita. Al-Ma'had As-Salafi Alisani, As-Salafi jangan kita hilangkan, tapi kita perlu tambah mungkin Al-Ma'had As-Salafi Al-Hadithi misalnya, Al-Hadithi Alisani. Jadi pesantren salaf tapi modern. Modern itu bukan jelek teman-teman. Modern itu ketika misalkan pesantren kita bukan lagi pesantren salaf asli, yakni kita terus mengikuti perkembangan zaman, kita tetap mengikuti perkembangan, maka santri yang menjadi kader Alisani insya Allah menjadi fakih zamani, istilahnya fakih di zamannya. Kalau kita ingin terus mengikuti kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, kita tidak bisa transaksi di marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Kita tidak bisa bertransaksi di sana. Di mana ada referensi yang membolehkan jual beli online, jual beli tidak ada makbai dan mustari secara berhadapan. Kan tidak ada. Nah, makanya kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Termasuknya itu tadi, teman-teman harus mengikuti, bisa paham dan bisa mengerti dengan isu-isu yang terjadi saat ini. Banyak isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu sosial. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin tidak terlalu panjang dari kami. Poin yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, kami ingin berterima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang sudah ikut berkontribusi sejak Istiqra awal kita terbit, mulai kita awal terbit sampai ke per hari ini. Pada teman-teman senior di Alisani yang ikut mengawal, yang memang kita tugaskan kemarin, ada yang menjual, ada yang beda tukang ta'adina, bahkan ke teman-teman santri kami sangat berterima kasih karena sudah ikut serta untuk mensukseskan program kami. Tanpa teman-teman semangat untuk belajar literasi, pasti kami kan juga tidak sampai per hari ini kan. Tanpa semangat dari teman-teman misalkan tidak semangat, tidak mau untuk belajar, bahkan tidak mau beli misalkan, tidak terlalu bergairah untuk membaca, kan justru kita tidak sampai saat ini, kita tidak akan terbit buletin sampai 2 kali. Ini kan Istiqra juga masih baru, masih sekitar 2 tahun, dan kita juga tidak akan terbit mading sampai 8 kali sampai ke hari ini. Alhamdulillah berkat kontribusi teman-teman semua, ya meskipun mungkin
ada yang beli tapi tidak bayar misalkan. Tapi setidaknya teman-teman ingin baca, itu sudah, kami sudah senang gitu. Kami sebagai teman-teman kru, kami mewakili teman-teman kru, kita punya karya, kita ngedesain sedemikian rupa, kita nulis, diupayakan tulisan kami temanya diikutkan dengan tema yang sesuai dengan teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman misalkan mau baca. Nah itu justru itu yang kami yang membuat kami senang, meskipun misalkan kurang semangat dari teman-teman. Dan juga pada para pengurus, khususnya pengasuh, kami juga berterima kasih karena sudah memberikan izin pada kami sampai acara malam hari ini. Alhamdulillah, meskipun seadanya kita bisa mengadakan acara kecil-kecilan. Kami sangat berterima kasih pada semuanya atas semua support dan dukungan. Tanpa kontribusi dari teman-teman sekalian, dari para pengurus, para umanah pesantren, pasti kita tidak sampai seperti saat ini. Saya kira cukup teman-teman. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.